Bibi. Sebelumnya selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa sih kegiatan Bapak selama bulan Ramadan ini, kesibukannya? Untuk bulan Ramadan 1444 Hijriah banyak kegiatan yang kita laksanakan, baik di desa maupun di wilayah kecamatan. Di antaranya kalau di desa itu ada kegiatan tarawih berjamaah, kemudian pengajian baik kuliah subuh maupun pengajian takjil menjelang berbuka. Kalau untuk di luar, ini kita kemarin 5 hari melaksanakan kegiatan tarawih keliling di 5 desa di kecamatan Karanganyar. Ya, baik. Langsung saja ya Pak. Kan saat ini kan banyak nih kayak misal remaja-remaja saat ini yang banyak para belajar dakwahnya itu melalui kayak sosial media gitu. Itu bagaimana sih tanggapan saat ini Pak? Untuk menyikapi sosial media ini sebenarnya memang dari zaman ke zaman itu kan kita tidak bisa menolak keadaan. Dulu waktu zaman dulu ada radio, ada surat kabar, tabloid dan sebagainya. Kemudian ke depan zaman mulai kesini ada TV dan radio dan sebagainya. Kemudian zaman yang baru seperti milenial ini memang tidak lepas daripada yang namanya media elektronik terkait. Mungkin untuk media sosialnya baik di Facebook, Instagram maupun Twitter dan lain sebagainya ini memang menunjang sebenarnya untuk kaum milenial saat ini. Berarti mengikuti zaman. Ya. Kalau misalnya ada nggak sih tips atau saran untuk, kan biasanya kan masyarakat itu banyak nih yang mengikuti para pendakwah misal melalui sosmed, lalu para pendakwah tersebut itu kayak apa ya, misalnya ternyata banyak nih pro kontranya. Itu bagaimana sih cara tipsnya memilih pendakwah yang tepat gitu? Ya betul sekali, memang yang namanya media sosial ini kan selalu hadir setiap hari, tiap jam bahkan tiap menit kita dapat informasi dari media sosial. Kalau untuk kegiatan mengkaji atau mengaji di media sosial, sebenarnya anak-anak muda sekarang harus punya filter yang baik. Dan saya tekankan jangan sampai meninggalkan guru-guru ngaji di rumah atau di madrasah maupun di musola dan sebagainya, karena yang namanya guru itu harus ada yang mutawatir secara nasab guru, yang nantinya ada pertanggungjawabannya langsung kepada Rasulullah SAW. Dan tidak semudah kita belajar kemudian kita mengkaji di media sosial kemudian kita telan mentah-mentah, karena kapasitas keilmuan dari seseorang itu belum tentu mampu untuk mencerna apa yang disampaikan di media sosial, sehingga butuh kajian-kajian lebih khusus atau mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz atau guru atau kiai setempat, sehingga guru atau setempat itu bisa memberikan pemahaman yang sebetulnya atau yang pas dengan maksud daripada kajian-kajian di media sosial. Kalau misalnya itu misal pendakwanya itu mengikutinya melalui sosial media, misal ustadz-ustadz yang sosial media itu gimana? Sebenarnya bagus, cuman kita harus mampu memilih dan memilah. Di zaman-zaman seperti ini banyak sekali yang berlabel ustadz maupun kiai yang dipanggilnya Gus dan sebagainya. Akan tetapi ceramahnya ada yang provokasi, kalimat-kalimatnya ada yang tidak santun, kalimat-kalimatnya tidak membangun. Ini menjadikan anak muda ketika mengikuti yang seperti itu, maka dia juga akan mengikuti atau ikut terprovokasi, terpancing dengan
pendakwah tersebut, sehingga nanti bisa menjadikan bibit-bibit radikalisme. Berarti kita harus benar-benar bisa memilih gitu ya. Iya betul, harus kita bisa memilih, bisa memfilter, dan kembali saya tekankan untuk mengikuti kajian-kajian dari ustadz setempat, yang mana pada umumnya untuk di desa kita di Kabupaten Pekalongan lebih-lebih ditekankan kepada paham aswaja atau ahlussunnah wal jamaah, yang mana dalam organisasi tersebut kita mengatakan nahdlatul ulama. Seperti itu. Ya, baik Pak. Sudah cukup sekian wawancara kali ini. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah hadir. Untuk itu saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke wawancara, sebelumnya saya akan menanyakan dulu tentang biografi Pak Ustadz. Silakan Pak. Tentang biografi saya, itu saya lahir di Pekalongan tanggal 19 Januari 1977. Kemudian kita di sekolah dasar, namun waktu itu setelah lulus sekolah kita tidak mengikuti di bangku SMP maupun MTS karena keadaan ekonomi. Kemudian di tahun 1991 saya masuk ke pondok pesantren atau fikih Wonobringgo Pekalongan. Tahun 1991 Bapak Kiainya Bapak Kiai Ahmad Taufikur Rahman ya. Saya mengaji di situ kurang lebih sekitar 5 tahun, kemudian saya keluar di tahun 96. Alhamdulillah. Dan saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 3, 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Berarti sebelum menjadi ustadz itu mandek terlebih dahulu. Iya. Seperti tadi saya sampaikan, kita butuh sanad keilmuan. Iya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain yang mungkin bisa disambungkan? Cukup Pak. Oh, cukup. Ya. Semoga ada manfaatnya. Amin. Dan menjadi satu pencerahan bagi kamu yang masih belajar di universitas ya, atau di perguruan tinggi, dan bisa memotivasi teman-teman atau kawan-kawan lain di kampung maupun di luar desa sana untuk ikut belajar di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah yang notabene milik warga atau yang ilmunya adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya Bapak, sebelumnya apa sih tips untuk nih mahasiswa atau pelajar lah biar apa ya semangat gitu mempelajari ilmu agama terutama? Mempelajari ilmu agama itu menjadi satu fondasi bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Untuk itu belajar ilmu agama harus diawali dengan niat yang kuat. Ketika kita sudah punya niat yang kuat, kemudian kita mau menatap masa depan bahwa dengan ilmu kita bisa mencapai apapun. Seperti satu cerita singkat saja, ketika Nabi Sulaiman diperintahkan atau ditawari oleh Nabi Daud alaihissalam, kamu memilih singgasana atau milah? Nabi Sulaiman menjawab memilih ilmu. Kemudian akhirnya ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Nabi Sulaiman menjadi seorang raja dan menjadi seorang nabi. Dengan ilmu kita bisa mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih.